Yo, welcome back, kembali lagi di channel Atoa Hayato. Bagaimana kabar nakama sekalian? Semoga selalu baik-baik saja. Yosa, ini adalah segmen spoiler lengkap untuk chapter 1111. Di sini alur ceritanya sudah terlihat jelas dan tentu saja akan sangat menarik untuk kita bahas. Oke lah, tanpa basa-basi lagi, langsung aja kita masuk ke pembahasannya. Judul chapternya adalah Perisai Matahari. Judul ini berkaitan dengan teknik yang digunakan oleh Dori dan Brogy untuk menahan serangan dari Gorosei Topman Walkuri. Lanjut, kita mendapatkan color split di chapter ini. Gambarnya menunjukkan kru topi jerami, Vegapunk, Bonnie, dan Kuma sedang makan kentang goreng di atas sekelompok ubur-ubur. Vegapunk berada di dalam robot kapal selam dan Bonnie menggunakan wujud aslinya, yaitu wujud anak-anak. Dia sedang makan kentang goreng bersama Nami dan juga Chopper. Oke, lanjut kita masuk ke dalam ceritanya. Chapter ini dimulai dengan Gorosei Mars yang berhasil memecahkan penghalang Labo Pes dan dia pun masuk ke dalam. Sementara itu, pertarungan Zoro versus Lucci sudah berakhir. Di sini Lucci sudah kalah dan tidak bisa bergerak, tetapi dia tidak jatuh. Lalu Jinbe menggunakan teknik karate manusia ikan yang baru bernama Gosen Megawara Suto. Jinbe menggunakan teknik itu untuk meledakkan Lucci. Kemudian dia pun membawa Zoro bersamanya untuk berkumpul dengan kru topi jerami yang lain. Tak lama kemudian Gorosei Mars sampai di lokasi Lucci. Di sini Lucci digambarkan sudah kembali ke bentuk manusianya. Lucci pun melaporkan kepada Mars semua yang dia tahu dan mengatakan pesan Vegapunk akan dimulai 6 menit lagi. Di sini Gorosei Mars memuji Lucci dan kemudian dia akan terbang menuju laboratorium. Sebelum Mars pergi, Lucci mengajukan permintaan kepada Gorosei itu. Lucci berkata, "Aku ingin agar Anda mengampuni nyawa Kaku." Mars pun menjawab, tampaknya itu sulit, karena aku tidak akan memperhatikan serangga apa yang akan aku injak." Oke, lanjut kita beralih ke lokasi Luffy, Dori, dan Brogy. Di sini Luffy sangat senang dan menyapa kedua raksasa itu. Kemudian Dori dan Brogy bertanya kepada Luffy kenapa dia bisa menggunakan wujud dewa yang dikenal dalam kalangan raksasa Elbaf. Tapi Luffy tidak mengerti apa yang dikatakan oleh kedua raksasa itu. Kemudian Sanji menyuruh Dori dan Brogy untuk membawa Luffy kembali ke belakang pulau. Di sini kita bisa melihat peta dengan lokasi terkini semua karakter yang ada di Pulau Egghead dalam bentuk chibi. Semuanya sedang menuju kapal para raksasa. Nah, sekarang setelah menemukan Luffy, Dori meniup trompet yang menandakan bahwa para raksasa harus segera mundur dari Pulau Egghead. Tapi hal itu tidak akan mudah karena Walkuri menyerang mereka dengan raungan haki penakluk yang sangat kuat. Nah, raungan dari Gorosei Walkuri begitu kuat hingga mata, topi, pakaian, dan seluruh tubuh Luffy terlempar dari tubuhnya. Ya, panel ini memang cukup sulit untuk dibayangkan ya, tapi vibesnya di sini akan sangat lucu. Brogy pun kaget melihat apa yang terjadi pada Luffy. Nah, Hausoku Haki dari Walkuri ini bahkan mencapai kapal perang angkatan laut dan beberapa kroco marin pun telah pingsan. Lalu Walkuri mengubah dua taringnya menjadi senjata tajam dan siap untuk menyerang Luffy. Tapi di sini Dori dan Brogy menggunakan Spalin Sunshield untuk memblokir serangan dari Walkuri. Ya, di sini Spalin adalah perisai legendaris dalam mitologi Nordik yang berdiri di depan matahari, melindungi dunia dari panasnya. Selanjutnya Dori dan Brogy menggunakan serangan skill Just Separation bersama-sama untuk mendorong Walkuri mundur. Melihat hal itu, Gorosei Saturn berusaha menyerang Dori dan Brogy dengan meludahkan bola ledakan racun ke arah mereka. Tapi di sini Luffy membuat tongkat baseball dan menghempaskan bola racun tersebut. Bola racun itu pun akhirnya meledak di lokasi Saturn, Walkuri, dan Jupiter. Nah, untuk memanfaatkan situasi itu, Luffy, Dori, dan Brogy segera berlari menjauhi para Gorosei. Tapi tak lama kemudian, para Gorosei itu kembali pulih. Luffy pun berkata,
Mereka tidak menerima damage apapun lagi, mereka pasti abadi. Dory dan Brogy menjawab, kami belum pernah mendengar ada kekuatan atau ras yang bisa melakukan itu. Kemudian kita melihat montase semua kelompok menuju ke kapal bajak laut prajurit raksasa. Kelompok Bonnie tiba lebih dulu, tapi mereka melihat wakil Aksamana Pomsky, Guillotine, dan Red King sudah menunggu mereka. Selanjutnya kita kembali menuju lokasi Gorosei Mars. Di sini dia sudah mencapai ruangan tempat York berada di dalam laboratorium. Mars pun bertanya kepadanya di mana ruangan siaran Vegapunk berada. Sementara itu Kizaru masih terbaring di kapal perang angkatan laut. Dia menutupi matanya dengan lengannya. Kroco angkatan laut berkata, "Kizaru-san, tolong biarkan kami mengobati luka-lukamu." Kizaru pun menjawab, "Memangnya aku terluka? Tolong biarkan aku istirahat saja." Ya, selanjutnya kita masuk ke halaman terakhir pada chapter ini. Di sini para Kroco Marine melaporkan sesuatu yang muncul di pantai barat laut Pulau Egghead. Dan kita bisa melihat robot raksasa purba sudah berdiri. Dia berdiri dikelilingi oleh api dan sepertinya api tidak berpengaruh kepadanya. Robot kuno itu pun mengatakan sesuatu. "Maafkan aku, Joy Boy." Ya, ketika pertama kali bangkit, sang robot raksasa langsung mengutarakan permintaan maafnya kepada Joy Boy. Tapi di sini belum dijelaskan ya alasan dari sang robot meminta maaf. Lalu Luffy pun sepertinya belum melihat kebangkitan sang robot raksasa itu karena dia sudah pergi bersama Dory dan Brogy. Ya, robot kuno itu terlihat lebih besar dari para raksasa dan dia pun akan segera beraksi. Oke, itu aja pembahasan untuk spoiler versi lengkap chapter 1111 ini. Yosa, Mimin, atau Hayato, terima kasih. Oke, cukup sekian video kali ini. Semoga nakama sekalian menyukainya. Terima kasih udah nonton. Jangan lupa like-nya dan subscribe channel atau Hayato. Yo!